Tiglath-Pileser III, singa besi dari Asyur. Prolog dari debu dan takdir. Di tanah tandus di tepi sungai Tigris, tempat langit dan bumi berseteru dalam badai pasir dan doa para imam, lahirlah seorang anak lelaki dari garis bangsawan, namun bukan pewaris utama. Namanya Tukulti-Apil-Eshara, yang kelak dunia kenal sebagai Tiglath-Pileser yang ketiga. Ia dilahirkan di awal paruh abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar tahun 745 sebelum Masehi, di tengah-tengah kekacauan yang melanda Kekaisaran Asyur. Asyur waktu itu lelah, para gubernur menjadi lebih berkuasa daripada rajanya. Daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Pasukan dulu ditakuti, kini keropos dan tak terorganisir. Kekaisaran besar itu, warisan para raja seperti Asyurnasirpal dan Shalmaneser, berada di tepi kehancuran. Namun dari reruntuhan itu, Tiglath-Pileser bangkit, seorang jenderal muda, ambisius, dan cerdas. Dan ketika takhta kosong karena kelemahan raja sebelumnya, ia tidak meminta izin dari para dewa atau rakyat. Ia merebut kekuasaan, sebuah kudeta yang mengguncang ibu kota Nimrud seperti guntur dari langit. Bab 1. Api dalam darah anak muda. Sejak kecil Tukulti tidak seperti pangeran kebanyakan. Ia tidak puas bermain di taman-taman istana atau belajar seni dari para pendeta. Ia justru menyelinap ke barak, mendengarkan kisah perang dari para veteran tua, belajar membaca peta dan gerakan pasukan, serta menghafal nama-nama benteng yang hilang dari peta Asyur. Ia berkata kepada ibunya, "Kelak, aku akan membuat negeri ini tunduk lagi. Bukan karena darahku, tapi karena tekadku." Dan tekad itu terbukti membakar jalannya menuju puncak kekuasaan. Saat ia naik takhta pada tahun 745 sebelum Masehi, ia langsung mengguncang fondasi lama. Bukan hanya raja baru yang lahir, tetapi Asyur yang baru. Bab 2. Sang Reformator. Hal pertama yang dilakukan Tiglath-Pileser adalah menghancurkan kekuasaan para gubernur feodal. Ia membubarkan sistem lama dan menggantinya dengan provinsi yang langsung dikuasai pusat, dengan pejabat yang ditunjuk langsung olehnya. Ini memperkuat kerajaan secara administratif dan menyingkirkan para bangsawan oportunis. Kemudian ia menciptakan sistem militer baru, tak lagi bergantung pada tentara musiman. Ia membentuk pasukan profesional tetap dengan pelatihan dan logistik yang ketat. Ia memperkenalkan strategi perang kilat, mengejutkan musuh dengan kecepatan dan efisiensi. Yang adalah seorang inovator. Ia memperkenalkan penggunaan kuda dan kereta perang secara lebih taktis, mempercepat komunikasi militer, dan membangun jalan-jalan militer yang menghubungkan seluruh wilayah Asyur dari Armenia hingga Teluk Persia. Bab 3. Penaklukan tanpa ampun. Mulailah rentetan penaklukan yang menjadikan namanya ditakuti dari Mesir sampai ke Laut Kaspia. Di dalam tahun-tahun berikutnya ia menundukkan Aram Damaskus, dihancurkan setelah pengepungan berdarah. Kerajaan Israel Utara, kota-kota utamanya seperti Megiddo dan Samaria jatuh, penduduknya dipindahkan secara massal. Fenisia, pelabuhan-pelabuhan emas seperti Tirus dan Sidon dipaksa tunduk sebagai negara vasal. Babilonia, kerajaan tua itu, ditaklukkan dan dijadikan bagian dari Asyur dengan cerdas melalui diplomasi dan kekuatan militer. Tiglath-Pileser bukan hanya seorang prajurit, tetapi arsitek kebijakan deportasi massal. Ia memindahkan kelompok-kelompok penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menghindari pemberontakan, menciptakan Asyur yang multietnis tapi terkendali. Bab 4. Dewa, kekuasaan, dan duri di tahta. Walau digdaya di medan perang, Tiglath-Pileser tetap sadar akan peran para dewa. Ia memperluas kuil dewa Asyur di Kalhu, Nimrud, dan mempersembahkan kemenangan-kemenangannya di relief bata, ukiran-ukiran yang masih bisa ditemukan hingga kini di reruntuhan Asyur. Namun di balik kejayaan itu, usia menekan tubuhnya. Pada tahun 727 sebelum Masehi, Tiglath-Pileser III wafat. Ia meninggalkan kerajaan yang lebih kuat, lebih luas, dan lebih terkonsolidasi daripada sebelumnya. Tahtanya diwarisi oleh putranya, Shalmaneser V, namun tak ada yang bisa menandingi kegeniusan ayahnya. Epilog, warisan abadi singa Asyur. Tiglath-Pileser III dikenang sebagai arsitek kekaisaran Asyur baru, pembaharu sistem pemerintahan dan militer, penakluk besar, dan dewa perang bagi rakyatnya. Ia tidak hanya membangun kekaisaran, tetapi cara berpikir baru tentang bagaimana menaklukkan dan mengatur. Di dinding istana Kalhu, ukiran dirinya masih tampak gagah, berjanggut rapi, mata tajam menatap ke kejauhan mengenakan mahkota perang. Seorang raja yang tidak menunggu ramalan tetapi menulis sendiri takdirnya dengan darah dan besi. Beberapa pencapaian utama Tiglath-Pileser III. 1. Mereformasi sistem administratif Asyur menjadi sentralistik. 2. Membentuk tentara profesional tetap pertama dalam sejarah Asyur. 3. Menaklukkan Aram, Fenisia, Israel, dan Babilonia. 4. Memulai sistem deportasi massal penduduk untuk kontrol wilayah. 5. Memperkuat jalan militer dan sistem logistik kekaisaran.
Nantu, menumbangkan kekuatan para gubernur lokal yang memberontak. 7. Meningkatkan kekuatan diplomasi dan intelijen dalam kebijakan luar negeri. 8. Meninggalkan prasasti dan ukiran yang menggambarkan kejayaan kekuasaannya. Tiglath-Pileser III, singa besi dari Asyur. Bab 5. Bayang-bayang di balik mahkota. Meski kekuasaannya tampak mutlak, tidak semua di istana Kalhu menyambut kejayaan Tiglath-Pileser dengan sukacita. Di balik dinding-dinding megah istana, para pendeta tua dari Babel membisikkan kutukan dalam bahasa kuno. Di ruang-ruang gelap tempat penasihat berkumpul, bisik-bisik pengkhianatan tumbuh seperti jamur di malam lembab. Namun raja tahu, ia tahu tidak semua tunduk karena cinta. Banyak yang tunduk karena takut. Tapi itulah dunia yang ia bentuk sendiri. Dunia di mana kekuasaan dibangun di atas kehendak baja, bukan kasih sayang. Pada suatu malam musim panas, saat bayangan bulan jatuh panjang di pelataran istana, Tiglath-Pileser berjalan sendiri ke ruang bawah tanah, tempat gulungan-gulungan tanah liat disimpan. Di sana ia membaca catatan para pendahulunya, kebesaran mereka, dan juga kejatuhannya. Raja yang tidak tahu kapan akan runtuh, gumamnya pelan, adalah raja yang paling cepat jatuh. Bab 6. Langkah terakhir sang singa. Tahun-tahun terakhir pemerintahannya dihabiskan bukan dengan perang, tapi dengan penguatan dan pembangunan. Ia memerintahkan pembangunan kembali kuil-kuil kuno di Ninive dan memperluas sistem kanal di dekat Sungai Zab. Ia menjadikan kota-kota besar seperti Arpad dan Hamath sebagai pusat ekonomi baru, menciptakan sistem pajak yang efisien dan birokrasi yang rapi. Namun tubuhnya mulai melemah. Terlalu banyak luka yang disembunyikan di balik jubah kebesaran. Terlalu banyak malam tanpa tidur karena strategi dan kekhawatiran. Setiap malam ia mengadakan pertemuan tertutup dengan jenderal-jenderalnya. Di antara mereka ada satu wajah muda yang paling ia percayai, putranya, Ululayu, yang kelak naik tahta sebagai Shalmaneser V. Di tengah malam yang senyap, Tiglath-Pileser berkata pada putranya, "Wahai anakku, ingatlah, kekaisaran bukan dibangun oleh perang semata, tapi oleh ketakutan yang dijaga dengan keadilan, dan keadilan yang ditegakkan dengan tangan besi." Putranya mengangguk. Tapi waktu berjalan tanpa belas kasih. Bab 7. Kematian di tengah keheningan. Pada tahun ke-727 sebelum Masehi, Tiglath-Pileser jatuh sakit. Suaranya yang dahulu bisa membungkam pasukan kini berubah parau. Tubuhnya yang dahulu seperti besi mulai ringkih, dan jantungnya tak lagi berirama seperti jenderang perang. Pada malam menjelang ajalnya ia meminta dibawa ke atap istana. Di sana ia menatap bintang-bintang di atas tanah Asyur. Ia tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. "Asyur, aku kembalikan padamu tanah ini dalam keadaan lebih besar daripada saat kuterima." Dan ia pun wafat. Seluruh Asyur berkabung. Dari Nimrud hingga Babilonia, dari perbatasan Anatolia hingga dataran tinggi Elam, nama Tiglath-Pileser diserukan oleh para pendeta, tertulis di tablet tanah liat, dipahat di batu, dan dikenang oleh sejarah. Bab 8. Warisan besi. Warisan Tiglath-Pileser terperi lebih dari sekadar wilayah atau kemegahan. Ia mewariskan struktur kekaisaran yang kelak akan dipakai oleh raja-raja setelahnya, dari Sargon II hingga Esarhaddon, bahkan dijiplak oleh kekaisaran-kekaisaran besar setelah Asyur runtuh. Ia menunjukkan bahwa penaklukan harus diikuti dengan pengaturan, bahwa kekuasaan sejati adalah menjaga keteraturan di tengah keberagaman, dan bahwa takdir bangsa ditulis oleh mereka yang berani mengambilnya dengan tangan sendiri. Epilog Suara dari Masa Silam. Epilog Suara dari Masa Silam. Hari ini di tengah hamparan gurun Irak Utara, angin masih meniupkan debu kuning ke puing-puing batu bata yang hancur di Kalhu, ibu kota kekaisaran. Asyur yang pernah berdiri megah, kini bisu ditelan waktu. Di reruntuhan istana Nimrud, di antara relief patah dan prasasti tanah liat yang retak, masih terukir nama seorang raja yang menaklukkan dunia kuno dengan tekad baja, Tiglath-Pileser yang ketiga. Tulisan paku pada batu-batu itu, meski sudah digerus oleh ribuan musim hujan dan panas, masih menceritakan kisah tentang seorang pria yang mengubah wajah kerajaan yang sedang runtuh menjadi mesin kekuasaan yang tak terhentikan. Di antara naskah-naskah Babilonia, lembaran-lembaran tua Ibrani, dan catatan para penulis Yunani, namanya selalu muncul, kadang sebagai penakluk kejam yang memporak-porandakan negeri-negeri, kadang sebagai jenius pemerintahan yang menyatukan kekacauan menjadi keteraturan. Di mata musuh-musuhnya, ia mungkin iblis berpakaian emas, datang dengan pedang dan rantai. Tapi di mata bangsanya sendiri, ia adalah tangan kanan Dewa Asyur, pemimpin yang tak hanya menaklukkan dunia luar, tetapi juga mengalahkan kelemahan dalam negerinya sendiri. Ia bukan raja yang mewarisi damai. Ia adalah raja yang menciptakan kekaisaran dari puing-puing, memaksa sejarah untuk menoleh padanya dengan kepala tertunduk. Di bawah perintahnya, para gubernur pemberontak dilenyapkan,
jalur dagang dibuka, dan setiap jengkal tanah dari Laut Tengah hingga pegunungan Zagros membawa cap Asyur. Namun waktu, sebagaimana berlaku bagi semua manusia, bahkan bagi raja yang mengguncang dunia, tetap berjalan. Ia wafat seperti halnya manusia lain, tidak dengan letusan petir atau amarah langit, tetapi dalam keheningan malam, ditemani bintang-bintang yang dulu dia gunakan sebagai penanda arah pasukan. Tapi warisannya tidak terkubur bersama jasadnya. Ia meninggalkan kerangka kekaisaran yang digunakan oleh para raja setelahnya, dari Sargon hingga Esarhaddon. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang menjadi cetak biru bagi bangsa-bangsa penakluk masa depan, bahkan hingga Romawi dan Persia. Ia mengajarkan dunia bahwa kekuatan sejati bukan hanya di ujung pedang, tapi juga dalam cara mengatur, mengelola, dan memahami ketakutan manusia. Dan kini, ketika pasir padang pasir menutupi jejak-jejak kaki sang raja, ketika nama-nama baru mengisi buku sejarah, dunia tetap mengingatnya. Sebab di tanah tempat dewa-dewa berbicara lewat badai gurun, pernah hidup seorang manusia yang melampaui legenda, yang suaranya masih bergema di antara batu-batu bisu dan langit yang abadi. Ia adalah Tiglath-Pileser yang ketiga, raja yang tidak menunggu takdir, tetapi menuliskannya dengan darah dan besi. Aku bukan hanya penakluk dan negeri-negeri, tapi juga pemutus rantai kemalasan dan kerusakan di dalam tubuh kekaisaranku sendiri. Karena kekaisaran yang busuk dari dalam, pasti roboh dari luar. Aku tidak mewarisi kekuasaan, aku menaklukkannya. Takhta bukan lahan warisan, melainkan ujian, dan hanya mereka yang mampu menegakkan ketertiban di tengah kekacauan yang layak duduk di atasnya.